Banyak orang-orang yang tidak memahami apa yang sebenarnya saya kerjakan. Bahkan, banyak orang-orang yang tidak peduli dengan apa pekerjaan saya. Pekerjaan saya seakan tidak menarik karena berbicara tentang masa lalu. Kerjanya pun di tempat-tempat sunyi. Namun, sebenarnya sangat diperlukan. Pekerjaan saya menghabiskan waktu bersama naskah-naskah kuno. Ya, saya seorang filolog. Tugas seorang filolog meneliti naskah-naskah kuno atau juga disebut manuskrip. Membuat laporan-laporan tentang keadaan naskah, lalu menyunting teksnya. Filolog bukan hanya harus memiliki kemampuan ahli bahasa ataupun ahli naskah, tapi seorang filolog juga harus mampu mentransliterasikan naskah-naskah ini ke dalam aksara Latin, yang pesannya agar bisa dicerna, disimak, dan dipahami dengan baik oleh generasi milenial sekarang. Tapi sayangnya, tidak banyak jumlah filolog di negeri kita ini. Mungkin kalian berpikir, kenapa kita harus peduli dengan naskah-naskah kuno? Mengapa naskah-naskah ini harus ditransliterasikan? Sadarkah? Nilai-nilai adiluhung warisan nenek moyang berasal dari naskah kuno. Isi naskah kuno mampu memberi informasi dari berbagai aspek budaya warisan bangsa dari masyarakat yang bersangkutan. Sebagai peninggalan masa lampau, naskah kuno mampu memberi informasi berbagai aspek kehidupan manusia, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, filsafat, kehidupan agama, kepercayaan, masalah-masalah teknis seperti pembangunan tempat tinggal, pengadaan tanah ladang, serta berbagai jenis keahlian seperti keterampilan, pengobatan tradisional, tabir alam atau gempa, psikologi manusia, dan lain sebagainya. Naskah-naskah ini penting, baik secara akademis maupun secara sosial budaya. Ini merupakan kebanggaan, identitas, dan warisan budaya bangsa yang berharga. Di Aceh, periode cemerlang dunia tulis-menulis terjadi pada abad 16 sampai dengan 19. Banyak para ulama sufi menulis kitab-kitab. Kitab-kitab tersebut ditulis ke dalam aksara Jawi dan dituturkan ke dalam bahasa Melayu. Bahasa ini digunakan karena menjadi bahasa serantau. Salah satu kitab yang ditulis ialah Mushaf Al-Quran kuno, yaitu pada abad ke-17. Naskah-naskah kuno di Aceh pada umumnya bercerita tentang hikayat, seperti hikayat Malim Diwa, hikayat Malim Dagang, hikayat Perang Sabi, dan hikayat Sultan Iskandar Muda, dan masih banyak yang lainnya. Ada juga yang berisi tentang ilmu keagamaan, seperti fikih, tauhid,
tasawuf. Kitab-kitab tersebut ditulis ke dalam aksara Jawi dan dituturkan ke dalam bahasa Aceh dan bahasa Melayu. Tapi ada juga yang ditulis ke dalam tulisan Arab. Tidak semua orang mampu membaca kitab tersebut. Di Aceh, pada abad 16 sampai ke-17, terdapat banyak sekali penulis naskah, seperti Hamzah Fansuri. Beliau merupakan salah satu tokoh sufi ternama. Karyanya yang sangat luar biasa yaitu Syair Anak Dagang. Selain itu, ada Syekh Syamsuddin Ibnu Abdullah As-Sumatrani. Beliau juga dikenal sebagai Qadi Malikul Adil pada masa Sultan Iskandar Muda. Kemudian ada Syekh Nuruddin Araniri. Ia dikenal sebagai tokoh ulama yang sangat luar biasa. Beliau juga ditunjuk sebagai Qadi Malikul Adil pada masa Sultan Iskandar Sani, yaitu abad ke-16. Karya-karya beliau yang dikenal yaitu Bustanul Salatin dan Kitab Siratal Mustaqim. Lalu ada Syekh Abdurrauf As-Singkili. Beliau ditunjuk sebagai mufti dan Qadi Malikul Adil di Kesultanan Aceh selama periode 4 orang ratu. Karyanya yang terkenal yaitu Tarjumanul Mustafid, tafsir Islam berbahasa Melayu pertama. Karya-karya mereka tidak hanya terkenal di Aceh, tapi di seluruh Sumatera, Semenanjung Malaka, bahkan sampai ke Thailand Selatan. Karya-karya mereka juga memulai peradaban Islam seperti di Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Buton, hingga sampai Papua. Naskah kuno Aceh lainnya, yaitu tentang pelaksanaan hukum, atau yang dikenal Safinatul Hukam. Kitab ini ditulis oleh Syekh Jalaluddin Tursani, seorang ahli fikih kenamaan yang ditunjuk sebagai Qadi Malikul Adil pada masa Sultan Alaiddin Johansyah. Kitabnya sudah ditransliterasikan dan diterbitkan oleh Museum Aceh. Betapa hebat dan gigihnya para ulama-ulama kita terdahulu. Mereka memperjuangkan agama dan pendidikan bagi umat manusia. Naskah-naskah itu tidak ditulis dengan mesin cetak, tapi ditulis dengan tulisan tangan. Kitab-kitab Al-Quran mereka tulis dengan tangan mereka sendiri, dengan penerang seadanya, dengan harga kertas yang sangat mahal, dibeli dari Eropa dan Cina. Jika dibandingkan dengan generasi kita sekarang, naskah-naskah kuno ini sangat rapuh, sangat rawan untuk disentuh. Perlu ada penanganan khusus. Kerusakan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor kimiawi, faktor biologi,
hingga faktor fisika. Untuk menjaga kelestariannya, perlu dilakukan preservasi fisik terhadap naskah kuno, agar informasi yang di dalamnya dapat digunakan secara optimal dengan cara melakukan konservasi dan restorasi. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya ialah perlu dilakukan preservasi teks terhadap naskah. Pelestarian terhadap isi naskah dapat dilakukan dengan cara digitalisasi, katalogisasi, riset, serta disalin ulang atau dialih aksarakan. Museum Aceh sampai saat ini di tahun 2020 sudah memiliki 2000-an naskah kuno, 500-an diantaranya sudah dilakukan digitalisasi. Semoga saja ke depannya lebih banyak lagi masyarakat, khususnya kaum muda, yang peduli terhadap sejarah, terkhusus naskah-naskah kuno. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai sejarahnya. Oh iya, saya lupa. Masih banyak naskah-naskah kuno yang tercecer dan belum saya identifikasi lagi.